Haleluya. Berikan tepuk tangan lagi kepada Well Singer juga dan semua pemusik yang sudah berlatih. Bapak Ibu nggak gampang mendapatkan atmosfer rohani yang terus menerus. Ya. Saya yang mau sampaikan tadi adalah ketika total worship, total football, total worship. Jadi semua menyembah maka terjadi lawatan Tuhan. Ya, bukan soal pemusiknya bisa main musik, enggak. Bahkan banyak pemusik top juga harus diajari. Saya ajarin Bapak Ibu gimana masuk dalam tahta Tuhan. Karena mereka enggak punya pengalaman masuk dalam tahta Tuhan. Hanya orang-orang yang sudah masuk dalam tahta Tuhan bisa mengatakan ataupun mengajar orang yang masuk dalam tahta Tuhan. Nah, Bapak Ibu tadi adalah bahwa Tuhan katakan tadi bahwa ketika kau datang ke gereja itu adalah menyenangkannya. Ya, bukan menyenangkan saya, bukan menyenangkan tadi. Ketika kau memberikan yang terbaik, maka kau memberikan kepada Tuhan. Tadi pagi, Bapak Ibu, saya sedikit marah-marah, sedikit kesal Bapak Ibu. Karena pohon Natal kecil ini ditaruh di situ, Bapak. Ruangan ini ruangan besar. Ketika ditaruh pohon Natal yang kecil, saya merasa malu, apalagi di tadi. Kenapa? Kayak nggak niat Bapak Ibu. Masak pohon Natal begini 2 menit jadi Bapak Ibu. Udah ada tinggal guling-guling, taruh situ. Saya cuma sampaikan, if you lakukan sesuatu untuk Tuhan, lakukan yang terbaik. Kalau kau memang mau memberi, beri yang terbaik. Kalau kau ingin memberi, melakukan sesuatu, lakukan sesuatu yang terbaik. Untuk Tuhan, kenapa saya tegur? Karena saya bisa berikan yang lebih baik daripada tadi. Waktu kita ada di Damai TV Bapak Ibu, pada waktu itu orang yang respon dengan ibadah The Throne ataupun program The Throne saat itu hampir 700 telepon per hari. Bayangkan 700 telepon per hari, kalau kali 20 aja itu 14.000 orang Bapak Ibu. Tapi Pak Markus sampaikan kepada satunya, Pak Hendrik, kenapa Pak? Itu yang pakai batik itu ganti batiknya. Kenapa? Itu harga batiknya 100.000 Pak, saya tahu harganya. Janganlah, kalau udah masuk TV, minimal yang 500.000 dia. Kenapa? Supaya tahu bahwa program ini adalah program yang terbaik. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita berikan yang terbaik? Karena untuk menyenangkan Dia. Saya tidak ingin memberikan yang sekedar-sekedar. Kalau itu bukan masalah uang. Kenapa gedung kita bagus? Apakah karena banyak jemaatnya? Enggak juga. Kenapa? Karena kita berikan yang terbaik. Karena ketika program untuk menyembah di hadapan tahta, maka kau tahu bahwa kau harus berikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan kepada saya. Ketika dia datang dikatakan, aku akan tak memakaimu. Siap-siap. Dia berikan saya penglihatan. Kok luar biasa sekali. Iya, ada suatu tayangan-tayangan begitu baik. Bukan satu LED Bapak Ibu, banyak LED. Apa yang Tuhan katakan? Dia mau memakai kita. Tapi berikan yang terbaik. Istri saya Bapak Ibu, bukan saya bangga-bangga.
Kami nggak berantem karena sama-sama terus. Uangnya berapapun dikasih ke gereja dia nggak marah. Banyak orang katakan, dia terang aja Pak Hedi sama Bu Evi kan kaya raya. Bukan. Karena hatinya kaya. Saya tidak pernah perhitungkan, hitung-hitungan. Dan seharusnya jangan menjadi sesuatu karena Pak Hendrik dan Ibu Evi kaya, biar dia kasih fasilitas. No. Tapi kau harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau kau mau diberkati, menabur. Ya. Kalau kau mau dapat duit banyak, menabur. Kalau kau mau susah, pelit. Karena setiap hari kita akan susah dengan pelit kita. Tapi ketika kita memberi dengan sukacita, maka Tuhan akan buat semuanya menjadi tadi. Itu sesuatu berkat mengalir. Saya sudah alami. Dari mulai gemeteran kasih $1.000. Waktu itu berapa? 10 juta udah gemeteran Bapak Ibu. Kok banyak sekali. Sampai sekarang nggak peduli. Bapak Ibu berikan yang terbaik. Kenapa saya tadi? Natal adalah gift, hadiah Tuhan yang terbaik kepada kita. Kalau kita sudah diberikan yang terbaik, maka kita juga harus berikan yang terbaik. Karena itu adalah hukumnya. Nah, Bapak Ibu kalau kita melihat ada suatu sejarah mengenai kelahiran. Kelahiran Tuhan Yesus hari Natal. Dan ada satu sejarah juga mengenai apa yang proses daripada kelahiran Tuhan Yesus. Kalau kita lihat Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 mulai ayat 5 sampai 25. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Siapa itu Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis adalah orang yang dipersiapkan Tuhan untuk apa? Untuk membuka jalan bagi Tuhan. Kelahiran daripada Tuhan Yesus. Ya. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Imam itu harus dari satu keturunan. Yakub atau Israel itu punya 12 anak. Ya. Nah, anak yang harus melayani ataupun yang bisa melayani sebagai priest atau imam itu adalah dari keturunan Lewi. Harun dan Musa keturunan Lewi. Dan lebih ke bawah lagi adalah orang yang imam tadi adalah dari keturunan Harun, artinya dia berhak untuk melayani Tuhan. Nah sekarang ketika kau sampai kepada tahta Tuhan, ketika kau tahu bahwa kau dipilih Tuhan, maka kau juga berhak dan punya hak untuk melayani. Tapi masalahnya ketika kau punya hak tapi kau tidak pernah lakukan, maka yang terjadi adalah hakmu itu lama-lama lepas. Gak ada gunanya. Bukan lepas, gak ada gunanya. Ya. Jadi keturunan Harun namanya Elisabeth. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Tuhan dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak cacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak. Sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Lanjut umurnya perkataan daripada Alkitab artinya itu adalah di atas perempuan mungkin di atas 50. Sudah mati haid, sudah tidak ada haid. Artinya tidak bisa sebenarnya punya anak lagi.
Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Malaikat, saya katakan sekarang judulnya adalah malaikat Natal, Bapak Ibu. Ya, kalau kita katakan banyak orang yang kalau nggak Natal, malaikat nggak keluar. Jadi banyak orang yang kalau nggak Natal dikotbahin, malaikat nggak keluar. Tapi di Natal maka malaikat semua keluar. Bahkan anak-anak kostumnya kostum malaikat. Karena mulai dari awal Zakaria ini bukan Zakaria dan Elisabeth itu bukan orang tua Tuhan Yesus ya. Tapi Elisabeth istri Zakaria itu sepupuan dengan Maria. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Elohim mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan umat yang layak baginya." Malaikat itu berkata kepada Zakaria bahwa kau akan punya anak, sesuatu yang mustahil tapi Tuhan bisa berikan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi juga tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, kadang-kadang orang katakan gak ada yang mustahil bagi Tuhan, hanya untuk membenarkan daripada dirinya. Tapi Alkitab juga katakan tidak ada yang mustahil bagi siapa? Bagi orang yang percaya. Orang yang percaya daripada janji Tuhan, gak ada yang mustahil. Tuhan berjanji memakaimu. Tuhan berjanji untuk menyertaimu. Tuhan berjanji untuk memberkatimu. Gak ada yang mustahil kalau kau percaya. Tuhan berjanji memberikan engkau kemenangan. Tuhan berjanji akan memberikan kau kepintaran. Tuhan berjanji untuk membuat kau menjadi orang anak yang masyhur. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Oleh karena itu ketika kau mendengar daripada firman, ketika kau datang ke gereja, bukan daripada saya yang untung, bukan Bapak Ibu. Enggak ada untungnya Pak Gembala, enggak ada untungnya pendeta-pendeta itu. Yang untung adalah kau. Yang untung adalah tadi bahwa kau mendapatkan kekuatan baru. Kau mendapatkan hikmat Tuhan. Kita mendapatkan rencana Tuhan. Kita mendapat kekuatan baru. Bahkan yang mustahil menjadi mungkin. Bayangkan Zakaria dikunjungi malaikat Bapak Ibu. Dan dikatakan sesuatu yang bernyukakan hati dia. Bahkan dikatakan bahwa anaknya akan menjadi orang yang besar di hadapan Tuhan. Kita juga dikunjungi malaikat 8 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu. Semua orang lihat di sini banyak malaikat. Ya. Itu sebabnya. Ya. Hanya di the throne orang bisa menari-nari. Orang menari-nari karena kunjungan para malaikat. Tuhan
mengunjungi setiap kita. Tapi kadang-kadang hati yang tidak terbuka, hati yang tertutup, itu yang menghalangi kita mengerti kunjungan Tuhan. Nah, kita akan lihat nih, janji Tuhan kepada Zakaria. Ya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Kan gak mungkin. Ya. Kita bisa lihat yang pertama adalah respon daripada daging kita selalu apa? Selalu hal yang negatif. Kita selalu dengar bahwa hal-hal yang negatif. Selalu menegatif, membuat memikirkan positif itu lebih susah dibandingkan membuat sesuatu yang negatif. Memikirkan yang negatif. Jujur. Oleh karena itu hanya firman Tuhan yang membuat kita mempunyai pikiran positif. Gak mungkin. Saya aja bergumul sampai berdoa gak bisa. Kecuali kalau saya baca Alkitab. Mengambil ataupun membuat suatu pikiran negatif sangat gampang. Lihat aja ada orang diberkati, apa yang akan kau lakukan? Pasti yang negatif muncul gampang. 10 alasan untuk membenci orang, 1000 alasan gampang. Ya. Apalagi saya sampai heran. Ada orang yang membuat konten dicomot-comot untuk tadi menyerang daripada pendeta dan lain sebagai orang lain. Bayangkan Bapak Ibu. Karena apa? Membuat sesuatu negatif, tidak percaya dan lain sebagainya adalah gampang. Sehingga padahal malaikat sudah datang ke depan Zakaria. Imam Zakaria, malaikat sesuatu yang supranatural datang tempat ini. Kalau ada seorang malaikat tiba-tiba berdiri dan kita semua dicelikan matanya. Dan melihat, semuanya melihat apa yang kita lakukan. Semua takut. Dan ketika dikatakan jangan takut, kau akan kau berkati. Apakah kita berani tidak percaya? Harusnya kita nggak berani nggak percaya. Tapi Zakaria justru tadi negatifnya besar. Dia masih katakan bagaimana mungkin. Oleh karena itu Gabriel. Ya, kalau dikatakan agak ya marah ataupun gimana dikatakan, kalau dikatakan marah. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Tuhan. Bayangin Bapak Ibu. Akulah Gabriel yang melayani Tuhan. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau. Dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Malaikat itu mengatakan apa? Akulah Gabriel. Saya itu melayani di hadapan tahta Tuhan. Saya berjumpa dengan Tuhan. Bukan kayak engkau yang cuma pakai imajinasi ngayal-ngayal. Aku sudah berjumpa dengan Tuhan. Aku diutus oleh Tuhan. Untuk supaya kabar baik bagimu. Bayangkan Bapak Ibu, ketika juga dunia, ketika dikatakan Yesus datang untuk menyelamatkanmu, untuk menebus hidupmu, untuk mengampuni dosamu. Yang orang ribut apa? Kalau di media sosial, Yesus Tuhan atau bukan? Dan kadang-kadang ada orang yang begitu vulgar, membenci daripada Yesus. Padahal apa yang Tuhan berikan? Kabar baik. Natal berbicara kabar baik. Tuhan memberikan kau kabar baik. Saya kabar baik. Dosa saya sudah Sudah diampuni. Dosa saya sudah diampuni, seluruh kesalahan saya sudah tadi.
Ada suatu sukacita. Tuhan datang ke dalam dunia. Akulah Gabriel yang melayani Tuhan dan akulah diutus untuk berbicara dengan kau. Dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepada. Sesungguhnya engkau akan menjadi, tapi setelah itu karena kau gak percaya juga. Keterlaluan. Ya. Makanya Gabriel kan, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi. Karena engkau tidak percayakan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Bapak Ibu, Gabriel dalam tanda kutip mempunyai otoritas. Malaikat punya otoritas, bukan hanya menyembuhkan, bahkan membuat orang bisu. Tuhan Yesus juga punya otoritas, membuat bisu berbicara. Gabriel bisa punya otoritas juga, yang bicara jadi bisu, Bapak Ibu. Ketika saya udah pernah ngalamin, Bapak Ibu, dulu di situ, di gereja sebelah itu. Ketika saya mulai marah dan tadi, kok kenapa begini keadaannya? Kenapa orang-orang malah gak percaya? Kenapa orang-orang lari ketika malaikat datang? Kenapa jadi saya yang jadi korban? Saya kata. Tiba-tiba ada suara, kau gak boleh bicara. Kalau gak aku izinkan bicara. Dan ketika di depan khotbah, ketika saya mau bicara Bapak Ibu, bicara itu selalu ada dalam pikiran. Ketika pikiran mau sampai ke mulut, tiba-tiba pikirannya diambil Bapak Ibu. Saya lupa apa yang diomongin. Kok gak ada? Coba lagi, gak ada. Saya tuliskan, saya mau bicara. Saya mau bicara, pas saya mau gini kan, gak ada lagi. Jadi Bapak Ibu, apa yang Alkitab katakan adalah sesuatu yang nyata. Apa yang Alkitab katakan adalah hal-hal yang benar-benar terjadi. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa Tuhan memilih kita, bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, adalah kabar baik bagi dunia. Adalah kabar baik bagi kita semua. Ketika kau menerima Yesus adalah kabar baik. Bukan sesuatu beban, bukan sesuatu hal yang tadi yang salah. Tapi Tuhan mau katakan ini adalah kabar baik. Oleh karena itu kalau kau menerima maka ada sukacita. Kalau kau menerima maka tadi ada sesuatu berkat dalam kehidupanmu. Tapi kalau kau tidak percaya, kayak seperti begini, Zakaria. Dia tidak mau percaya apa yang terjadi. Putar-putar Bapak Ibu. Tetap janji Tuhan terjadi tadi. Tapi Zakaria tidak bisa ngomong. Sampai berapa? 9 bulan. 9 bulan lebih. Dia tidak bisa menerima semua yang baik dari Tuhan. Apa yang Tuhan sudah janjikan, itu akan terjadi. Ketika seorang nabi, ketika Raja Yerusalem dikepung dengan pasukan musuh. Dan saat itu sang raja di Yerusalem merendahkan diri. Dan akhirnya dia berdoa, Tuhan tolong kami. Akhirnya Tuhan kirim seorang nabi yang mengatakan, besok waktunya, maka harga roti itu jadi gak ada artinya. Karena makanan akan berlimpah-limpah. Apa yang terjadi? Ada seorang yang mengatakan, itu tidak mungkin. Dan Nabi itu mengatakan, itu akan terjadi, tapi kau tidak akan mengalaminya.
Ternyata Bapak Ibu, yang terjadi adalah ketika seorang kusta atau yang sudah kelaparan keluar daripada Yerusalem benteng, keluar melihat, dia mengatakan, ya sudahlah, ayo kita keluar, kalau memang kita mati, ya mati aja. Orang nekat dan putus asa. Tapi ketika mereka sampai kepada perkemahan musuh itu, dan didapatilah bahwa semua musuh sudah lari. Dan dia tinggalkan seluruh perbekalannya. Akhirnya ketika dikatakan bahwa benar terjadi, pintu gerbangnya dibuka. Tapi tadi, seorang tentara tadi, pasukan yang tidak percaya, ketika pintu dibuka, tiba-tiba dia ditabrak-tabrakin orang dan terinjak-injak, dia mati. Rencana Tuhan tetap terjadi. Pastikan engkau mengalaminya. Amin Bapak Ibu. Rencana Tuhan pasti terjadi. Pastikan juga engkau menerimanya. Tuhan sudah memberkatimu. Tuhan sudah datang dan tadi memberikan kepadamu semua yang baik. Tapi hati-hati. Jangan sampai hati yang tidak percaya yang membuat kau tidak pernah mengalami apapun juga. Begitu juga saat kita semua. Kita percaya janji Tuhan kepada kita, kepada gereja kita. Suatu saat dia akan genapi. Tanggal 13 kita akan ke Manado dan kita juga akan bangun di Manado. Throne Manado. Bukan hanya throne Bali tapi throne Manado. Dan juga throne, ya ada juga ya nanti yang akan ikut di sana. Begitu juga saya dapat tanah di Siantar. Kita juga bisa bangun throne Siantar. Dan juga tempat-tempat lain. Di Jakarta dan dimanapun juga. Tuhan katakan banyak pelayanan. Tapi pekerjanya sedikit. Mintalah kepada yang punya tuayan. Supaya dia mengirim pekerjanya. Supaya apa? Supaya tadi kita tahu bahwa apa yang Tuhan janjikan itu adalah kebenaran. Oleh karena itu apa yang Tuhan janjikan adalah pegang dan nyatakan daripada kita 2025 Tuhan akan membukakan kau pintu-pintu baru. Tuhan akan bukakan memberkati kita. Tuhan juga akan tadi membawa daripada jiwa-jiwa yang baru untuk apa? Untuk bersama-sama melayani Dia Bapak Ibu. Amin. Jangan gak percaya. Tapi bersama-sama tadi. Bahwa kau dipilih Tuhan untuk apa? Untuk melakukan rencananya. Rugi kalau kau aja datang untuk tadi. Bahwa kau datang adalah karena untuk absen. Bahwa kau datang adalah karena tadi. Ataupun sesuatu, oh saya gak dapat apa-apa. Waduh saya katakan. Saya udah menggap-menggap karena banyak yang saya dapatkan di gereja. Masa saya gembalanya sendiri aja sampai megap-megap. Terus orangnya yang lain gak dapat. Lucu. Kau harus dapatkan tadi. Percaya. Berjalan terus karena apa? Karena Tuhan sedang memakaimu. Malaikat bersama dengan kita. Zakaria dikunjungi malaikat. The throne dikunjungi malaikat. Dia sudah datang dan mengatakan, aku juga datang dan mengatakan gereja ini akan diberkati. Artinya gereja akan diberkati bahwa seluruh jemaatnya juga akan diberkati. Amin. Oleh karena itu ketika kau percaya itu akan terjadi. Tapi ketika tadi, masa sih. Maka yang terjadi adalah bisu. Zakaria bisu. Karena setelah itu beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan
Ia tetap tidak menampakkan diri, katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Bapak Ibu, Natal, sebelum Natal, pranatal pun Zakaria sudah diberkati. Apalagi nanti Natalnya. Natal adalah Yesus datang ke dalam dunia. Siapa itu dia? Bapak Ibu, banyak orang katakan, masa manusia jadi Tuhan? Enggak ada dalam sejarahnya Alkitab. Jangan bikin narasi sendiri. Jangan buat kebohongan dengan omongan-omongan. Tuhan menjadi manusia. 2000 tahun yang lalu sudah dikatakan Tuhan menjadi manusia, bukan manusia jadi Tuhan. 2000 tahun yang lalu Tuhan menjadi manusia. Karena apa? Karena kasihnya. Dia mengasihimu, banyak kelemahanmu. Kalau kau mau masuk surga dengan perbuatanmu, Alkitab katakan, bahkan hukum Taurat nggak bisa. Hukum Taurat hanya menunjukkan kesalahanmu. Semakin banyak yang kau tahu mengenai hukum Taurat, semakin banyak dosamu. Semakin banyak dosa saya, semakin banyak apa yang saya pelajari, semakin banyak dosa. Satu hari 10, 60 tahun, bayangin Bapak Ibu. Dibilang saya bisa melakukan perbuatan melalui saya bayar. Hukum Taurat katakan, jadi gimana? Buat yang namanya korban penghapus dosa. Potong lembu, potong dan lain sebagainya. Semakin lama, banyak lembu yang mati pun, dosa nggak selesai-selesai Bapak Ibu. Ketika ada seorang perempuan yang berzina dan ketahuan, orang-orang Yahudi datang dan apa? Kepada Tuhan Yesus. Kepada Tuhan Yesus dikatakan, Guru, lihat ini perempuan ini. Dia adalah orang yang berdosa, dia ketahuan berzina. Jadi apa yang harus kami lakukan? Musa mengatakan supaya kita melempari dia sampai dia mati. Semakin banyak tahu, semakin banyak dosa. Padahal tadi, kalau perempuan berzina, bisa gak berzina itu sendirian? Gak bisa. Harusnya berdua. Kenapa perempuan yang dibawa? Karena tadi, semua yang lemah itulah yang akan dihukum. Itulah manusia. Kalau dia kuat, dia tidak akan dihukum. Dosa, penyelesaian dosa dengan dosa. Sehingga apa? Dosa semakin bertambah. Dan orang itu katakan, Musa ini, Nabi Musa inilah. Akan apa? Suruh ini dia apa? Dilemparin. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus katakan, dia diam dan dikatakan, siapa yang tidak pernah berdosa, dialah yang lebih dulu lempar perempuan. Tapi namanya orang Yahudi, Bapak Ibu, mereka adalah masyarakat yang jujur. Tahu dia berdosa. Bukan munafik. Akhirnya apa? Mereka pergi semua. Tidak ada yang menghukum perempuan itu. Artinya apa Bapak Ibu? Dari awal Tuhan Yesus sudah mengatakan. Memang Musa, Nabi mengatakan itu. Tapi aku Tuhan. Aku hapus itu melalui pengampunan. Kalau Musa datang sekarang, saya katakan
Musa datang dan melihat orang berzina, batu gunung habis Bapak Ibu untuk lemparin orang. Enggak selesai juga. Tadi ada kabar baik. Yesus mengampunimu. Yesus menebusmu. Dia datang dan dia mati di kayu salib. Untuk apa? Satu kabar baik, dosamu sudah diampuni. Amin. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita. Amin. Kabar baik ini, dosamu sudah diampuni. Ini bukan satu drama daripada kepercayaan. Ini adalah kebenaran. Dosamu sudah diampuni. Nah, kita baca Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Tuhan menyuruh malaikat Gabriel lagi pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan." Ini adalah beda lagi. Elizabeth seorang tua, Maria seorang perawan anak muda. Tapi justru anak muda mempunyai tadi pikiran yang berbeda. "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Elohim, anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki dari hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil." Amin. Amin. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Yang kedua adalah tadi Maria, malaikat Tuhan datang kepada apa? Maria. Di Maria, dia di kotanya adalah Nazaret. Ketika Maria, Gabriel katakan, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau namai dia Yesus." Yesus artinya adalah Yesua, juru selamat. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ingat Bapak Ibu, sejarah Alkitab itu mengatakan bahwa anak Elohim itu tidak biasa. Nabi itu masih biasa Bapak Ibu. Tapi kalau disebut bahwa dia adalah anak Tuhan, anak Allah yang maha tinggi, itu enggak biasa. Maria sendiri bingung. Karena disebut dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Karena dulu orang Yahudi mengatakan bahwa mereka bukan anak Tuhan. Mereka mengatakan bahwa mereka itu adalah umat Tuhan. Kami adalah umatmu, umat pilihanmu. Tapi anak di sini berbicara mengenai tadi, Son of God itu artinya sesuatu yang berbeda.
Apalagi dikatakan ia akan menjadi besar. Dan Tuhan akan mengadakan padanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kerajaan apa yang tidak berkesudahan? Semua raja itu selalu sampai kepada ujungnya, maka dinasti itu akan hancur. Bahkan Roma yang begitu kuat pun hancur. Ketika kita lihat Daniel, maka Daniel sendiri di situ mendapat penglihatan mengenai kerajaan-kerajaan. Kitab Daniel sudah mereka baca, sudah mereka tahu bahwa semua kerajaan dunia itu ada akhirnya. Tapi malaikat ini mengatakan bahwa kerajaannya tidak berkesudahan. Artinya apa? Siapa dia? Dia bukan orang biasa. Bahkan dia dibilang anak Allah. Dan kedua, bagaimana hal itu mungkin? Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut apa? Bukan anakmu, tapi anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Tuhan. Bahasa Inggrisnya lebih luar biasa. Bahasa Indonesia kudus, anak Tuhan. Tapi tadi dikatakan dia adalah anak Tuhan yang Maha Tinggi. Nah, esensi daripada Tuhan ada dalam tubuh Yesus. Kenapa? Sekarang berkali-kali saya katakan, Tuhan sekarang banyak scientists itu begitu terpesona dengan Tuhan. Bukan teolog yang terpesona dengan Tuhan, tapi scientist terpesona dengan Tuhan. Karena mereka sudah menemukan bahwa kita ini dimulai dari ketiadaan. Bukan kalau saya menghilang, kalau ada orang mati, itu artinya bukan tidak ada. Tubuhnya masih ada. Jadi hancur dan jadi tanah itu tapi ada. Tapi sekarang ditemukan bahwa tubuh kita ini misalnya semua daripada molekul zat-zat atau apapun ketika akhirnya dibelah ataupun dipretelin ataupun ini semakin kecil. Dan akhirnya sampai yang terkecil adalah atom. Ketika itu dikecilkan lagi, dipisahkan lagi. Tiba-tiba apa yang mereka lihat? Ketika diadu yang namanya subatom, tiba-tiba itu hilang dan tidak ada. Karena saintis itu sudah bisa melihat sepersejuta mungkin sepermiliar milimeter. Jadi sekecil apapun sebenarnya bisa dilihat. Tapi tiba-tiba enggak ada. Alkitab katakan, hanya Alkitab yang jelas mengatakan. Tempat lain enggak. Statement bukan pernyataan. Alkitab katakan, oleh karena kehendakmu, semuanya itu ada dan diciptakan. Sehingga Bapak Ibu, saya mau sampaikan lagi. Ketika Yesus menjadi ada, itu dari Tuhan. Kita adalah ada juga karena dari Tuhan. Ketika dia datang tadi, untuk apa? Untuk menyembuhkan, untuk menghapus segala dosa kita. Tuhan yang tadi sampai tidak, kalau manusia katakan tidak ada. Tidak bisa diwujudkan, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang. Tapi dia menunjukkan dirinya melalui apa? Melalui Yesus Tuhan. Sehingga Tuhan yang tidak bisa kita pikirkan menjadi ada di dalam diri Yesus Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, sekarang yang kita harus pelajari adalah bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Dia membangkitkan Lazarus, dia dengan komunikasi yang mengatakan, kematian jadilah hidup.
Mujizat. Mujizat. Science, tak science. Siapa yang bisa lakukan itu? Hanya Tuhan. Dan dia sudah buktikan, dia adalah Tuhan. Tidak ada orang yang bisa membuat sesuatu yang ada menjadi, yang tidak ada jadi ada. Yesus Tuhan kita membuktikan dia adalah Tuhan. Dia membangkitkan Lazarus yang 4 hari, yang sudah tidak ada rohnya, sudah tidak ada lagi jasadnya. Dia sudah membuat yang tidak ada menjadi ada. Dia bisa berkomunikasi dengan alam, dan dia sudah bisa berkomunikasi dengan segala sesuatu. Karena dia adalah Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, terakhir kita melihat adalah nyanyian pujian Maria ketika dia mendapatkan sesuatu yang baik. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Yesus, karena Tuhan juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Yang memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Ia mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya. Dan untuk selama-lamanya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu, jiwa kita memuliakan Tuhan dan hati kita bergembira karena Yesus juru selamat kita. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Haleluya. Biarlah